Halo sahabat dan kerabat Askara Radio di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama, yaitu di dalam acara Dia. Nah, sahabat, kita akan meneruskan perjalanan kita yang cukup panjang, yaitu bagaimana menyimak dan mempelajari juga merenungkan perkataan-perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya sendiri pada waktu ia melayani di Israel pada 2000 tahun yang lampau. Nah, perjalanan ini panjang dan kita sudah sampai pada apa yang dicatat oleh Matius dalam kitab Injil Matius pasal 6. Dan secara khusus kita sampai pada apa yang disebut doa Bapa Kami. Ini satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada audiensnya pada saat itu, yaitu ada sejumlah besar orang dan terutama 12 muridnya yang baru saja dikukuhkan sebelumnya. Jadi doa Bapa Kami adalah satu bagian dari satu khotbah yang sangat panjang yang disebut khotbah di bukit, yang dicatat oleh Matius juga dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Jadi kita kembali lagi kepada apa yang sedang kita bicarakan sudah dimulai dari beberapa episode yang lalu, yaitu tentang doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu tercatat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Saya membacakan ulang secara cepat untuk Anda. Di sini dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Ya, singkat saja. Nah, itulah doa yang pendek yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dan audiens dalam sekelompok orang banyak yang mengikuti Yesus dan mendengarkan pada khotbah di bukit pada hari itu. Nah, kita sudah membahas dalam beberapa episode yang lalu, yaitu dari ayat-ayat bagian pertamanya, yaitu seruan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, sekarang sampai pada kalimat ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ini yang menjadi tema pada hari ini yang kita perlu renungkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Oke, sekali lagi, datanglah kerajaanmu sudah kita bahas dalam episode yang lalu. Dan hari ini adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, dalam doa Bapa kami ini ada sebuah konteks yang perlu kita pahami, ya. Dulu saya sudah jelaskan tentang siapa orang-orang banyak yang datang mendengarkan Yesus, termasuk murid-murid Yesus itu sendiri. Jadi mereka sebetulnya kehidupan orang Israel pada waktu itu memang dalam keadaan sulit. Karena memang bukan saja politik tapi juga ekonomi dan lain-lain. Mereka berada di bawah penjajahan Kekaisaran Romawi yang sudah berlangsung hampir 90 tahun pada masa Yesus. Nah, jadi konteks ini ada. Dan ini berarti ada satu persoalan kehidupan yang nyata, yang real di dalam kehidupan mereka. Ya, macam-macam yang tadi saya sudah sebutkan, misalnya dari segi politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi ada kehidupan manusia yang mereka semua mengerti. Yesus apalagi mengerti segala-galanya. Kemudian ada persoalan lain di sini atau konteks yang lain adalah dalam doa Bapa kami ini adalah satu kerinduan akan kehadiran Allah. Jadi kehadiran Allah adalah faktor penting
yang ada di dalam konteks doa Bapa Kami ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana keberadaan mereka, audiens, atau kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, bagaimana kehidupan kita sendiri. Jadi sekali lagi kalau kita belajar doa Bapa Kami dan merenungkan hal ini dan dibawa di dalam konteks kita, maka tetap konteks itu ada, yaitu bagaimana kehidupan manusia. Jadi kehidupan kita di sini, di Indonesia atau di mana saja di dunia ini ya, dengan segala macam situasi, kebutuhan, tantangan, persoalan dan sebagainya. Tapi juga kehadiran Allah. Jadi dalam kehidupan yang real ini juga ada kerinduan akan kehadiran Allah. Walaupun Allah tidak bisa kita lihat. Itu di dalam iman kita merindukan kehadiran Allah. Kemudian bagaimana keberadaan kita sendiri sebagai orang-orang yang berdoa, yang berharap kepada Allah. Jadi ada di sekitar ini. Jadi unsur-unsur ini ada di dalam konteks di mana doa Bapa Kami ini diajarkan oleh Yesus. Baik kepada murid-murid Yesus pada 2000 tahun yang lampau dan audiens pada saat itu, tapi juga pada kita yang hidup pada zaman sekarang ini di tempat kita masing-masing. Nah, kalau dalam doa itu Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-murid atau pengikut Yesus atau siapa saja yang percaya kepada Yesus, ya. Doa itu mengatakan dalam tema hari ini, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi ini, ya, di tempat saya hadir, saya hidup ini. Jadilah kehendak Allah di sini seperti yang terjadi di dalam surga. Nah, sahabat dan kerabat Askara Radio. Nah, begini. Tentu kita harus tahu dulu di mana itu kehendak Allah itu berlaku saat ini. Ya, kalau kita minta kehadiran Allah, kita harus berbicara tentang kehendak Allah ini dalam kerajaan Allah. Di mana Allah itu ada. Sudah jelas sifat kerajaan Allah itu adalah satu kerajaan yang penuh kebenaran. Kebenaran Allah sendiri. Di situ penuh kekudusan, kesucian, dan kemuliaan Allah. Kemuliaan yang datang dari Allah sendiri dan untuk Allah sendiri. Dan semua orang mengalami hal itu. Semua penghuni kerajaan Allah mengalami hal itu. Dan juga di dalamnya ada apa saja yang Tuhan kehendaki terjadi. Jadi di sana tidak ada dosa. Di sana tidak ada ketidakbenaran, kemunafikan dan semua hal itu tidak ada. Yang ada adalah kebenaran, kekudusan, dan kehendak Allah itu sendiri. Apa yang Allah mau. Di sana ada kemahakuasaan Allah dan jangan lupa di sana ada kasih yang tidak pernah bisa diukur oleh manusia betapa tingginya, dalamnya, lebarnya, panjangnya, luasnya, dan sebagainya. Nah, ini ada di dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita berpikir tentang apa kehendak Allah, intinya akan sama, yaitu kehendak Allah adalah dalam seluruh kehidupan, ya, seperti yang ada di dalam surga. Seruan doa itu mengatakan begitu, apa yang ada di dalam surga, yang penuh kebenaran itu, penuh kesucian, penuh kasih, itu semua jadi juga di dalam kehidupan di bumi ini. Jadi kerajaan Allah ini mau ditransfer ke dalam kehidupan di bumi ini. Jadi ada kerajaan Allah di bumi. Nah, di situ harus ada kekudusan, di situ ada kemuliaan Allah, di situ ada kasih Allah, di situ ada kebenaran yang menjadi dasar dari seluruh gerak kehidupan manusia. Jadi di sini apakah itu cara berpikir manusia, apakah itu perkataan manusia, apa itu kelakuan, sikap manusia, ataupun perbuatan apa saja. Semua harus benar. Semua harus kudus. Semua harus penuh kasih. Nah, itulah transfer kehidupan kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Jadi kerajaan Allah itu hadir di dalam dunia. Itulah permintaannya. Jadi Yesus mengajarkan murid-muridnya atau kita pada saat ini, minta kehendak-Mu jadilah di bumi ini. Nah, kehendak Allah yaitu kehidupan yang suci. Totalitas kehidupan kita harus suci.
Nah, terlepas dari apakah kita akan mampu senantiasa berkata benar, mampu senantiasa punya mindset yang benar, punya cara berpikir yang benar, jalan pikiran benar, terlepas dari apakah seluruh sikap, kelakuan, dan perbuatan kita benar, itu soal lain. Itu bisa kita bahas dengan topik yang khusus di situ. Tetapi ini merupakan standar. Jadi standar kehidupan dalam kerajaan Allah, itulah kehendak Allah, harus ada, dipenuhi di dalam kehidupan di bumi ini, ya. Jadi inilah kehendak Allah yang sebenarnya. Nah, sekarang kita bertanya, kalau begitu saya minta, ya, kita minta, jadilah kehendak Tuhan, kehendak Allah di bumi ini seperti di surga. Apakah itu berarti habis berseru begitu, ya Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti yang ada yang terjadi di surga. Apakah habis berdoa itu terlepas selesai? Kita tidak punya peran apa-apa? Tidak demikian. Jadi doa Bapa kami ini bukan diajarkan oleh Yesus yang kemudian akan menjadi semacam mantra orang-orang percaya. Jadi mau tidur doa Bapa kami, bangun tidur doa Bapa kami, mau makan doa Bapa kami, atau mau buat apa saja doa Bapa kami, seakan-akan ini satu doa yang memang harus dibacakan. Yesus mau supaya hal itu dipahami di dalam kehidupan ini, supaya setiap kali kita menyerukan atau menyebut doa Bapa kami ini dalam doa-doa kita paham maksudnya. Nah, sekarang persoalannya adalah apa peran kita? Kita harus berpartisipasi di dalam kehidupan ini karena doa kita itu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Apa partisipasi kita? Jadi kita juga harus, dalam hal ini kita harus menyiapkan, pertama, menyiapkan diri kita sendiri. Supaya diri kita benar, diri kita kudus, berpikir yang benar. Nomor satu, mulai dari berpikir yang benar. Jangan kacau di sini atau munafik di sini, tidak benar di sini, walaupun keluarnya diusahakan supaya benar. Tidak begitu. Jadi kita sendiri harus benar. Kemudian kita harus menyiapkan situasi di mana saja kita berada. Apakah kita di dalam keluarga kita? Apakah kita di kantor kita, di sekolah kita, di dalam lingkungan kita, di dalam masyarakat kita, di dalam komunitas kita tertentu, atau kita di dalam pertemanan di dalam dunia, apalagi dengan media sosial ini. Semuanya kita harus menunjukkan bahwa kita berperan untuk memanifestasikan kerajaan Allah dan melakukan kehendak Allah sesuai dengan standar Allah sebisa mungkin di dalam kehidupan ini. Itulah partisipasi kita. Dan ini bukan sekadar partisipasi, tapi ini juga adalah tanggung jawab. Jadi, kalau kita mau berdoa, ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Di situ ada partisipasi kita, di situ ada tanggung jawab kita untuk melakukan sesuai dengan kita minta. Jadi kita bukan berseru, sekali lagi bukan kita membacakan sebuah mantra, tidak begitu. Tapi kita sedang mengungkapkan sesuatu dengan penuh tanggung jawab sesuai ajaran Yesus Kristus. Tuhan Yesus paham seluruh kehidupan ini. Paham segala-galanya. Itulah sebabnya mengapa Dia mengajarkan doa Bapa kami ini yang sangat dalam. Kita harus masuk ke kedalaman doa Bapa kami ini. Nah, itulah untuk tema kita pada hari ini. Jadi, jadilah kehendak Allah atau kehendak Tuhan di bumi ini seperti dalam surga. Selalu menuntut tanggung jawab kita, partisipasi kita di dalam mewujudkan itu melalui kehidupan kita. Agar semua orang yang lain dapat merasakan kehendak Tuhan itu dan kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup ini. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya bisa menjadi satu pembelajaran yang mendalam buat kita, juga menjadi satu renungan atau meditasi kita di dalam kehidupan rohani kita, secara pribadi maupun secara berkelompok. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan saya berharap bahwa ada satu sentuhan yang indah, sentuhan yang baru, sentuhan surgawi buat Anda
pada hari ini. Akhirnya saya pamit dulu, Frederick Magitan. Jumpa lagi dengan Anda pada episode yang berikut. Get your message, have a good day, and see you next time. Thank you.